Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Mamul Saputra, NPM 0321181120. Saya dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang EPP yang telah saya buat. Pertama, di sini ada identitas nama sekolah, yaitu SMPN 1 Pelabuhan Ratu. Kemudian mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9 semester 1. Materi pokok yang saya ambil yaitu menyusun cerita pendek. Alokasi waktu yang digunakan 2 kali 45 menit. Yang pertama ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya memakai kompetensi dasar 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian IPK yang dipakai 3.6.1 yaitu mengidentifikasi struktur dari teks cerpen yang dibaca. Kemudian 3.6.2 menganalisis aspek kebahasaan dari teks cerpen yang dibaca. Kemudian 4.6.1 menuliskan pengalaman diri menjadi sebuah cerpen. 4.6.2 menyajikan sebuah teks cerpen. Kemudian ada tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, setelah mempelajari buku ajar yang diberikan guru, siswa kelas 9B dapat mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen. Yang kedua, setelah mempelajari PowerPoint yang diberikan guru, siswa kelas 9B dapat menceritakan kembali struktur teks cerpen dengan jelas. Yang ketiga, setelah menyimak contoh teks cerpen yang dibacakan oleh guru, siswa kelas 9B dapat menyusun sebuah teks cerpen. Selanjutnya ada nilai penguatan pendidikan karakter. Yang pertama ada religius guru. Contohnya guru meminta siswa untuk berdoa sebelum belajar. Yang kedua ada nasionalis. Contohnya guru meminta siswa untuk membaca Pancasila sebelum belajar. Yang ketiga ada mandiri. Contohnya siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Yang keempat gotong royong. Contohnya guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan LKPD. Kemudian yang terakhir disiplin, contohnya guru mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Di sini ada pengertian cerpen, kemudian struktur cerpen, ciri kebahasan cerpen, unsur intrinsik cerpen, dan unsur ekstrinsik cerpen. Selanjutnya ada sumber dan bahan. Di sini sumber yang saya gunakan yaitu buku ajar siswa Bahasa Indonesia kelas 9 Karistati Agustrianto, Kosasi 2017, Bahasa Indonesia, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 61 sampai 68. Kemudian yang kedua ada bahan yang digunakan yaitu teks cerpen liburan yang berjudulkan Liburan Sekolahku dan LKPD. Kemudian ada media dan alat. Media yang saya gunakan yang pertama ada visual yaitu PowerPoint, teks, contoh teks cerpen dan LKPD. Kemudian ada post-test, quizzes. Kemudian ada alat bersifat umum yaitu laptop, proyektor, spidol, dan papan tulis. Yang kedua bersifat individual, pulpen dan pensil. Kemudian strategi yang digunakan yaitu kontekstual, pendekatan yang digunakan yaitu scientific, dan metode yang digunakan yaitu tanya jawab, diskusi, dan bermain peran. Kemudian yang keempat model yang saya gunakan yaitu model discovery learning. Di sini kegiatan pembelajaran yang pertama ada kegiatan awal, guru memasuki kelas sekaligus mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Yang kedua, guru meminta siswa membacakan Pancasila. Yang ketiga, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa saat akan memulai pembelajaran. Yang keempat, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kelima, guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang keenam, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian di kegiatan ada mengamati. Yang 8 yaitu siswa mengamati penjelasan pengertian teks cerpen yang dijelaskan oleh guru. Kemudian 2 siswa mengamati tayangan PowerPoint tentang materi struktur teks cerpen. Yang ketiga, siswa menyimak ciri kebahasan teks cerpen yang ditayangkan dalam PowerPoint. Kemudian ada kegiatan menanya. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi struktur teks cerpen. Yang kedua, siswa mengajukan pertanyaan tentang teks cerpen yang belum dibahas. Yang ketiga, siswa bertanya perihal contoh teks cerpen. Kemudian ada menalar. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa
diberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang teks cerpen dari sumber yang lain. Yang ketiga, siswa mendata struktur dan kebahasaan dalam teks cerpen yang dibaca. Kemudian mencoba. Dalam mencoba ini yang pertama siswa diberikan lembar kerja peserta didik per kelompok, kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi struktur teks cerpen dari teks cerpen yang ada di LKPD. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis ciri kebahasaan dari teks cerpen yang ada di LKPD. Kemudian ada mengomunikasikan. Yang pertama siswa diminta membacakan teks cerpen yang ada di LKPD. Kemudian siswa diminta menyampaikan hasil identifikasi struktur teks cerpen. Yang ketiga, siswa diminta menginformasikan ciri kebahasaan dari teks cerpen. Yang terakhir ada kegiatan akhir, yang diantaranya guru dan siswa melakukan tanya jawab, kemudian siswa mengerjakan soal post-test di media kuisis, kemudian guru dan siswa menyimpulkan materi yang dipelajari, kemudian guru memberikan motivasi belajar sebelum menutup pembelajaran. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan berdoa. Terakhir, guru meninggalkan kelas dengan mengucapkan salam. Selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama ada penilaian sikap. Di sini ada nama siswa, kemudian aspek perilaku yang dinilai yaitu bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Di sini berbentuk ujian tulis, kemudian instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan struktur teks cerpen. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri kebahasaan teks cerpen. Pedoman penskoran. Soal nomor 1 diberi skor 50 apabila dijawab dengan lengkap. Soal nomor 2 diberi skor 50 apabila dijawab dengan lengkap. Sehingga ketika bisa menjawab dengan lengkap kedua soal tersebut akan mendapatkan skor 100. Yang terakhir, kemudian ada penilaian keterampilan. Di sini uji pertama ada teknik penskoran, uji menggunakan tes tulis, kemudian instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Siswa diminta untuk membuat teks cerpen yang di dalamnya mengandung struktur dan ciri kebahasaannya. Kemudian ada petunjuk penilaian. Berikan tanda checklist pada kolom yang sudah disediakan. Setiap siswa menunjukkan atau menampilkan hasil presentasinya. Rubrik penilaian keterampilan membuat teks cerpen diantaranya ada kesiapan bernilai 10, kejelasan bernilai 10, keunikan isi cerpen bernilai 20, kesesuaian isi cerpen dengan struktur cerpen bernilai 20, kesesuaian isi cerpen dengan ciri kebahasaan cerpen bernilai 20, dan pembacaan cerpen 20, sehingga jumlah total nilai ada 100. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Yang pertama, lampiran foto sampul buku yang digunakan. Kemudian ada lampiran LKPD. Selanjutnya lampiran rancangan PowerPoint materi yang digunakan. Selanjutnya ada foto alat yang digunakan, ada laptop, proyektor, kemudian spidol, dan papan tulis. Selanjutnya ada gambar denah duduk klasikal, dan ada gambar denah duduk ketika diskusi kelompok. Selanjutnya ini ada teks Pancasila. Kemudian ada link post-test, kuisis, dan soal yang dipakai di dalam kuisis. Mungkin cukup sekian penjelasan RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.